Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Novin Ramadhani dari SI 2023A Divisi terakhir 008. Hari ini saya akan mempresentasikan pemanfaatan kecerdasan buatan untuk optimalisasi bisnis. Latar belakang proposal ini, dunia teknologi berkembang pesat dan salah satu inovasi paling menarik yang telah merevolusi kehidupan kita adalah kecerdasan buatan. Teknologi ini telah menjadi pilar utama di banyak sektor dan mempunyai dampak besar terhadap cara kita bekerja, berinteraksi, dan mengambil keputusan. Kecerdasan buatan ini dapat didefinisikan sebagai simulasi kecerdasan manusia yang dimodelkan pada mesin dan pemrograman. Saat ini kecerdasan buatan banyak digunakan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Misalnya, Anda mungkin menjumpainya dalam kehidupan sehari-hari, seperti asisten suara Samsung, Bixby, atau Siri dari Apple. Selain apa yang Anda lihat dalam kehidupan sehari-hari, seiring berkembangnya teknologi dengan pesat, pemanfaatan kecerdasan buatan menjadi kunci strategis untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan inovasi dalam dunia bisnis. Banyak perusahaan kini melakukan investasi lebih lanjut dalam teknologi AI untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan dan mengoptimalkan kinerja bisnis. Di bawah ini ada beberapa contoh penggunaan AI dalam pengembangan bisnis. Pertama, kecerdasan buatan membantu bisnis mempersonalisasi pengalaman berbelanja bagi pelanggannya. Saat pelanggan menerima iklan yang memenuhi kebutuhan mereka saat ini, kemungkinan besar mereka akan membeli produk Anda. Selain itu, iklan yang dipersonalisasi meningkatkan kesadaran merek dan keterlibatan pelanggan yang pada akhirnya menghasilkan peningkatan penjualan. Rumusan masalah. 1. Sejauh mana penerapan kecerdasan buatan dapat meningkatkan efisiensi operasional dalam berbagai aspek bisnis. Bagaimana integrasi kecerdasan buatan dapat mengoptimalkan proses produksi, manajemen, inventaris, dan operasional bisnis lainnya. Apa hambatan dan tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan dalam mengadopsi teknologi kecerdasan buatan untuk pengoptimalan bisnis? Bagaimana penggunaan kecerdasan buatan terhadap pengambilan keputusan strategis dalam suatu perusahaan? 4. Apakah penerapan kecerdasan buatan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengoptimalan rantai pasok dan logistik suatu perusahaan? Tujuan penelitian. 1. Menganalisis efektivitas penerapan kecerdasan buatan dalam efisiensi operasional. Menilai sejauh mana pemanfaatan kecerdasan buatan dapat meningkatkan efisiensi operasional di berbagai sektor bisnis. Mengidentifikasi proses bisnis yang paling responsif terhadap integrasi kecerdasan buatan untuk mencapai tingkat efisiensi yang optimal. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kecerdasan buatan di lingkungan bisnis. Menganalisis hambatan-hambatan yang mungkin muncul selama implementasi kecerdasan buatan dalam konteks bisnis. Mengidentifikasi faktor pendukung dan strategi sukses untuk mengatasi tantangan implementasi kecerdasan buatan di berbagai organisasi bisnis. 3. Mengevaluasi dampak penerapan kecerdasan buatan terhadap pengambilan keputusan strategis, menilai bagaimana pemanfaatan kecerdasan buatan dapat memperbaiki kualitas pengambilan keputusan strategis di tingkat eksekutif dan manajerial, menganalisis perubahan model bisnis yang diakibatkan oleh integrasi kecerdasan buatan dan dampaknya terhadap posisi pasar dan keberlanjutan bisnis. 4. Menilai efek kecerdasan buatan dalam pengoptimalan rantai pasok dan logistik, menganalisis kontribusi kecerdasan buatan dalam mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok dan logistik perusahaan, mengukur peningkatan efisiensi, ketetapan waktu, dan pengurangan biaya yang dapat dicapai melalui kecerdasan buatan. Manfaat penelitian. 1. Meningkatkan operasional bisnis, memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana kecerdasan buatan dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi operasional
mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. 2. Optimalisasi pengambilan keputusan strategis, memberikan wawasan kritis tentang dampak penerapan kecerdasan buatan dan proses pengambilan keputusan strategis, membantu pemangku kepentingan bisnis dalam membuat keputusan yang lebih informasional dan tepat waktu. 3. Peningkatan pengelolaan rantai pasok dan logistik, menunjukkan cara kecerdasan buatan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi dalam manajemen rantai pasok, termasuk pengelolaan persediaan distribusi dan pelacak logistik. 4. Personalisasi layanan pelanggan, mengidentifikasi potensi penggunaan kecerdasan buatan untuk personalisasi layanan pelanggan, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan memperkuat ketertarikan pelanggan terhadap merek atau perusahaan. 5. Peningkatan daya saing bisnis, memberikan dasar untuk perusahaan meningkatkan daya saing mereka di pasar global dengan menerapkan teknologi kecerdasan buatan untuk mempercepat proses bisnis dan menanggapi perubahan pasar dengan lebih adaptif. Penelitian terdahulu yang relevan. Penulis Herbert Sitreger, Wawan Setiawan Puspodewi Dirgantari. Judul penelitian, isu proses bisnis berbasis artificial intelligence untuk menyongsong industri di era 4.0. Hasil penelitian berdasarkan klasifikasi atau kategori yang dihasilkan seperti supply chain dan marketing strategi, kita dapat melihat bahwa perubahan proses bisnis mampu mendorong perusahaan untuk melangkah lebih baik. Semua bidang menggunakan kecerdasan buatan, baik untuk proses pengambilan data, analisis, penemuan pengetahuan baru, pendukung keputusan, dan sebagainya. Sumber dari e-jurnal undip.ac.id. Landasan teori. Menurut Wahyuningsi, strategi bisnis meliputi ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetralisasi pasar, rasionalisasi, divestasi, likuidasi, dan usaha patungan. Pengembangan bisnis dapat menggunakan AI untuk menganalisis data, mengidentifikasi pola dan tren, membuat prediksi, dan membuat rekomendasi cerdas. Kemampuan AI untuk memahami, menganalisis, dan bahkan mengambil keputusan sendiri menjadi salah satu alasan untuk menggunakan teknologi ini. Sebelum AI dapat melakukan analisis dan mengambil keputusan, data, fakta, dan informasi harus dimasukkan lebih dahulu ke dalam sistem AI, dan data informasi ini memungkinkan AI berfungsi seperti kecerdasan. Jenis penelitian. Melihat permasalahan yang ada, maka penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang menyajikan hasil dalam bentuk penjelasan numerik. Pendekatan ini dipilih karena penelitian kuantitatif merupakan jenis kegiatan penelitian yang spesifiknya sejak awal sistematis, terencana, dan terstruktur, meliputi tujuan metodologi. Variabel penelitian diukur dengan menggunakan berbagai bentuk skala pengukuran seperti nominal, ordinal, interval, dan rasio. Penelitian, tema penelitian, objek penelitian, dan data lain-lain, sampel dan sumber data. Pendekatan penelitian. Penelitian campuran, mixed method research, menggabungkan elemen-elemen kualitatif dan kuantitatif dalam satu studi untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap dan mendalam tentang suatu fenomena. Dalam konteks pemanfaatan kecerdasan buatan untuk optimalisasi bisnis. Selanjutnya akan dilakukan kuesioner untuk memperoleh data tentang optimalisasi kinerja sistem informasi manajemen menggunakan sampel yang representatif. Dipermanfaatkan kecerdasan buatan untuk optimasi bisnis dan menganalisis data survei menggunakan teknik statistik yang sesuai. Sumber data dan penelitian. Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dan wujud data sekunder.
Data sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, diperoleh atau dicatat oleh pihak lain. Data sekunder itu berupa bukti catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. Penulis mendapatkan data sekunder ini dengan cara mereview jurnal atau artikel yang berkaitan dengan pemanfaatan kecerdasan buatan untuk optimasi bisnis dengan mengutip dari jurnal-jurnal tersebut. Teknik pengumpulan data. Proses pengumpulan data yang diperlukan dalam pembahasan ini melalui dua tahap penelitian, yaitu satu, studi lapangan, pilot research. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian, baik melalui observasi, penyebaran kuesioner kepada konsumen, dan wawancara. Jadi secara ringkas, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi. Diperlukan dalam penelitian ini, data diperoleh langsung dari objek penelitian dan responden terkait. 2. Studi kepustakaan, library research. Kegiatan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur, serta publikasi lain yang layak dijadikan sumber yang dikenal dengan studi pustaka. Studi pustaka merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari setiap kegiatan penelitian ilmiah. Melalui studi pustaka, peneliti dapat menggali teori-teori, temuan-temuan, serta berbagai informasi yang penting lainnya yang digunakan sebagai landasan dan acuan dalam melaksanakan penelitian. Teknik analisa data. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode analisis kuantitatif yang terdiri dari analisis menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi sistem kecerdasan buatan dalam konteks bisnis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.